Itulah kerinduan kami ya Tuhan, masuki tahun yang baru ini. Jawablah kegelisahan kami, bagaimana Engkau menjawab kegelisahan murid-murid-Mu yang akan memasuki suatu hal yang baru, di mana merekalah yang akan melaksanakan rencana-Mu itu. Itulah kerinduan kami. Bekalilah kami Tuhan. Kami mengenal Engkau yang segala kuasa telah diserahkan kepadamu, dan Engkau mengasihi kami sekarang dan selama-lamanya. Juga kami tahu bahwa firman-Mu berlaku sekarang, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Jangan biarkan hati kami terbuka pada bisikan iblis yang membuat hidup kami hancur dan memakai diri untuk menghancurkan kerajaan-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah kami. Kami mohon Engkau memakai hamba-Mu supaya kami mendapat kekuatan daripada-Mu untuk tidak lagi hidup kegelisahan, tetapi percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan bagaimana Kristus tahu kegelisahan murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-13, ya. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 ya sampai 38 ya, atau kembali ke yang tadi ya, sampai pasal 14 ayat ya, ayat 6 ya, sampai 14 ayat 6. Dari Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 14 ayat 1 sampai 6. Kita bergantian. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." Mengapa Aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal Aku 3 kali. Jangan kamu gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, sebab di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi,
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Jadi tadi apa? Dalam pasal yang ke-13 tadi kita tahu apa? Bahwa Yesus tahu murid-muridnya dalam kegelisahan. Tetapi ada di tengah-tengah mereka yang tidak mau ya dilayani oleh Yesus atau tidak mau dibersihkan oleh Yesus. Dan Yesus katakan apa? Kalau kamu tidak mau dibersihkan oleh Yesus, Yesus sendiri katakan kepadanya apa? Kamu tidak akan mendapat bagian. Jadi kita mendapat bagian di dalam Kristus bukan karena kita mendengar pengajarannya. Ya. Bukan karena kita ngikut dia. Tetapi dia katakan apa? Kalau kita mau dibersihkan oleh Yesus dari mana? Dari dosa kita gitu ya. Kemudian apa? Ada dosa yang kita punya, di situ kita mau dibersihkan ya. Tapi ada yang kita tidak mau dibersihkan. Ya, jadi itu masalahnya ya. Jadi bukan Yesus yang tidak mau membersihkan, sebenarnya kita yang tidak mau dibersihkan. Ya. Jadi bukan Yesus yang tidak mau. Kita yang tidak mau berpisah dengan dosa kita itu. Itu masalahnya. Tetapi Yesus katakan kalau kamu tidak mau, kamu bukanlah bagianku. Ya, jadi inilah renungan kita. Kenapa kita tidak siap dibersihkan dari dosa yang satu itu. Yang lain kita sudah siap, tapi yang satu itu Tuhan katakan apa? Kalau kamu tidak mau, ya kamu tidak menjadi bagianku. Itu yang dia katakan. Kegelisahan kedua di sini ya. Yesus kira-kira pamit sama mereka ya. Kalau kita lihat dalam ayat 33. Yesus pamit. Pasal 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama dengan kamu. Ya, jadi sebentar lagi mereka akan masuk ke zaman yang baru. Apa zaman mereka? Zaman Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah-tengah mereka ya. Hai anak-anakku, hanya seketika lagi aku bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Jadi Yesus katakan sama murid-muridnya apa? Seketika lagi aku akan pergi gitu ya. Seketika lagi kamu mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan, ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin kamu datang sekarang. Gitu katanya ya. Jadi kalau murid-muridnya mengatakan, kamu tidak akan bisa datang ke tempatku itu sekarang, membuat murid-murid jadi apa? Ya, ini kalau bisa panitia kasih susu lah orang ini ya.
Ada kopi mau kan? Iya. Nggak apa-apa menyambut tahun baru kan? Ya. Kalau Yesus secara fisik berada di tengah-tengah mereka, sepertinya mereka apa? Tidak punya kegelisahan kan gitu ya. Sama dengan kita di sini kan gitu ya. Kalau kita bersama-sama sekarang, kita gelisah apa? Tapi kalau nanti kita pisah dari sini, baru ada ketakutan ya. Apa yang dikatakan di sini? Kata Yesus, hanya seketika lagi kita bersama-sama. Ya, jadi ini penting ya. Kita bersama-sama hanya seketika lagi. Setelah itu kata Yesus apa? Kamu mencari aku dan kamu tidak akan dapat ke tempatku itu. Wah, kalau begini dikatakan sama muridnya bagaimana? Kalau bersama-sama muridnya tidak takut, toh ada Yesus di situ ya. Tapi sekarang Yesus katakan apa? Aku sebentar lagi pergi ke satu tempat di mana kamu sekarang tidak bisa sampai ke tempatku itu. Akhirnya murid-murid ini apa? Kalau tidak bisa sampai ke tempat Yesus yang akan ke situ ya, karena dia akan pergi beralih kepada Bapa dan dia pergi ke tempat Bapa itu, dan Yesus katakan kamu sekarang tidak bisa sampai ke tempat itu. Wah, kalau begitu gimana? Kalau begitu bagaimana? Wah, ini kalau permainan lancar gitu ya. Tapi kalau sudah seperti ini sayu, ya mungkin nanti dihentikan ini permainannya kalau begini ya. Ya supaya maunya tadi supaya segar, justru jadi ngantuk gitu ya. Jadi mereka mulai gelisah ya. Kalau Yesus tinggalkan kami, pergi ke tempat itu, bagaimana nanti hidup kami? Iya kan? Iya enggak? Wah, ini sudah enggak ada suara ini. Yesus katakan seketika lagi aku bersama-sama dengan kamu. Sekarang kamu nggak bisa ke tempatku itu. Kalau murid-muridnya bisa ke tempat itu, pasti murid-muridnya merasa senang ya, merasa nyaman gitu. Tetapi Yesus katakan kamu sekarang tidak bisa ke tempat itu. Aku akan pergi, tapi kalau kamu cari aku, nggak akan ada lagi. Ya, tapi dikatakan oleh Yesus yang paling penting, sebelum sampai ke tempat itu, aku memberi perintah kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Ini kegelisahan Simon kelihatan ya, ayat 36. Mari kita baca ya, ayat 36. Ini Petrus sudah merasa berat sekali ya. Ayat 36. 1, 2, ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kalau kelak engkau akan mengikuti aku berarti apa? Wah. Kalau kelak engkau akan mengikuti aku artinya apa? Hah? Ada waktunya bisa mengikuti. Iya, kalau mengikuti misalnya lah, ya buatlah saya ini sebentar lagi ke California. Ah, ini kan keren kalau dibilang pola tebu nanti ngantuk kalian kupikir. Iya, sebentar lagi saya ke California. Ya, dan saya bilang sekarang saya pergi. Ya, nanti kalian ikuti aku. Berarti kalian nanti kemana? California kan gitu ya.
Iya, saya juga nggak ngerti di mana California, pokoknya begitulah ya gitu ya. Iya. Hah? Yesus katakan kepada murid-muridnya, sekarang aku pergi. Ya. Dan katanya sama murid-muridnya, sekarang aku pergi dan ke tempat aku pergi sekarang ini, kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Itu berarti apa? Aku akan pergi ke tempat itu. Sekarang kamu tidak bisa ikut, tetapi nanti kamu akan mengikuti aku juga sampai ke tempat itu. Oke. Jadi berarti yang dikatakan Yesus ini berarti apa? Ada kan? Ada kan? Jangan-jangan kita nggak lagi berpikir sekarang. Yesus katakan aku pergi. Kamu belum bisa pergi sekarang. Tapi Yesus menjamin mereka, kamu akan ikut ke sana. Kamu juga akan sampai ke sana. Jadi tidak terlalu susah untuk ke sana kan? Tapi Yesus sudah katakan sama mereka. Atau Anda tidak percaya? Saya kira yang di depan saya ini bisa juga lumayan-lumayan ya. Entah nanti kemana Tuhan bawa. Itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Anda bisa mungkin entah kemana ya. Tapi sudah kasih tahu sama mereka. Selama ini mereka bersama-sama. Mereka tenang. Dia tahu pengajaran dari Yesus. Dia tahu kuasa Yesus. Dia tahu hikmatnya Yesus. Dia tahu perkataan Yesus dan dia tahu semuanya. Sudah cukuplah. Tapi sekarang aku pergi ke tempat itu. Dan kamu kelak akan di sana. Ya, saya ulang lagi nih. Berarti tempat kita nanti di mana? Di mana nanti tempat kita? Di mana? Anda mengharapkan itukah? Bahwa satu hari Yesus sudah permisi sama murid-muridnya, di sini kalian dulu, aku yang pergi ke sana, kalian pun nanti akan mengikuti aku sampai ke tempat itu. Jadi tempat kita nanti di mana? Atau kalian dengar perkataan-perkataan ini merasa perkataan begitu saja? Aku pergi ke sana, kalian ikut kok. Ya, nggak ada yang nggak mau ikut. Nggak ada yang kalau dia bersama Yesus selama ini kamu akan ikut. Iya, tetapi apa? Iya, saya duluan ke sana, kamu akan ikut. Tetapi kelihatan ya, di sini Petrus ini orang gelisah. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Kalau engkau pergi ke sana, aku mau pergi ke sana. Kalian mau nggak? Iya, mau kan? Iya. Dia kan nggak tahu ini tempat di mana. Yang artinya apa? Tuhan jangan tinggalkan kami. Kalau engkau pergi ke sana, jangan kami nggak ikut. Kalau kamu pergi duluan, bagaimana? Kalau engkau pergi duluan, dalam pikiran Petrus apa? Iya, ini dulu kalau ada pacaran orang karo dulu ya. Ya, saya bawa kalian sedikit ke dunia dulu. Iya. Kalau dulu itu biasa, ya dia pacaran di kampung, kemudian demi masa depan yang laki-laki ini pergi, ya sekolah ke Bandung. Ya, dia bilang sama pacarnya gimana? Ya, kalau dulu janji itu janji, sekarang itu janji mudah sekali ya. Kalau dulu enggak. Ya, apa katanya? Saya akan kuliah dulu. Ya, nanti kamu akan ikut.
Kalau aku sudah punya ilmu, sudah punya kerja, sudah punya tempat, kamu akan ikut. Sama siapa dia bilang? Sama pacarnya garing kekasihnya. Kita ini kan kekasih siapa kita ini? Bukan main kita ini ya. Iya, nyanyi kita pun ada Yesus kekasih jiwaku. Terus apa lagi? Sungguh ku bangga padanya. Terus itu ketawa kalian. Iya, dia memang kekasih kita, kita pun kekasih dia. Tetapi kekasih kita inilah yang pergi duluan ke sana. Itu kalau dulu sudah ada janji seperti itu. Makanya apa? Ya, itu dulu ya. Ini kita masuk ke old apa? Zaman old. Kalau orang seperti itu dilihat orang, maka yang perempuan ini apa? Perempuan ini apa? Wah. Hah? Dia kan pegang janji kekasihnya ini kan. Ya, dia pegang sekali tuh. Dia tidak akan bergaul dengan anak muda yang lain. Dia akan jaga dirinya. Ya, karena apa yang dikatakan oleh kekasihnya ini, dia sungguh-sungguh memegangnya. Kenapa dia pegang? Karena selama ini waktu bersama-sama di kampung, mereka memang sudah bersahabat. Selama ini waktu di kampung, mereka sudah saling kenal dan saling menghormati. Mereka menjaga dirinya dan memegang perkataan kekasihnya ini. Makanya ada dulu yang ingkar janji sampai-sampai apa? Sampai-sampai perempuan itu kalau dulu apa? Ada yang sampai iya, kalau enggak tanya-tanya aja orang tua kita. Banyak dulu seperti itu. Karena manusia ini sebelum pulang masih manis. Tapi setelah sampai di Jawa, dia sudah lihat bukan lagi beru sembiring, tapi sudah lihat beru Sunda atau beru Jawa atau beru-beru. Ya, dia lihat di sana gitu ya. Demikian juga Yesus sama dia. Dia melihat kuasa Tuhan Yesus bagaimana. Dia sudah sangat senang. Tetapi Yesus katakan, kamu tidak ke sana pada waktu ini. Tapi kelak engkau akan di sana. Atau kelak engkau akan bersama-sama dengan aku di tempat itu. Wah, kalau kita tahu seperti ini bagaimana? Ya, Petrus katakan apa? Wow, gitu ya. Petrus bilang, aku tidak mau ditinggal, gitu ya. Aku tidak mau ditinggal. Sekarang aja ke sana, gitu ya. Dia katakan, kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Ya, aku mau sekarang. Aku tidak mau ditinggal. Kalau engkau pergi, aku pun pergi dengan semua resikonya gitu. Dia katakan, Tuhan, kenapa aku tidak dapat pergi sekarang? Aku siap memberi nyawa bagimu asal engkau izinkan saya pergi ke sana sekarang. Wah, itu malam itu kita bisa bisa renungkan bagaimana gelisahnya Petrus. Karena Petrus ini ya mirip dengan orang karo ya. Katanya kalau orang karo itu apa?
Orang karo itu hanya percaya apa yang telah dilihat oleh mata. Tapi kalau ditinggal Yesus bagaimana? Mereka sudah gelisah. Sampai di sini ada mau ditambahkan kira-kira. Jadi Anda sudah dengar firman Tuhan ini? Anda tidak bisa ke tempatku itu sekarang. Tapi kelak engkau akan hadir di sana. Kapan di sana? Di sanalah tempat yang kekal itu. Engkau akan mengikuti aku. Baru dia katakan, karena gelisahnya dia tidak mau ditinggal. Ya, dia mau memberikan sesuatu kepada dia, bahkan nyawanya pun dia berikan. Ya, mari kita lihat ayat 38. 1, 2, ya. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Rupanya Petrus ini siapa? Siapa Petrus ini kalau begitu? Dia bilang, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Ya, kita terlalu sering begitu ya. Kalau Tuhan berikan ini, semuanya aku berikan sama Tuhan. Tuhan tahu hatinya ya. Mau kau berikan nyawamu sama aku. Jangankan besok. Ya. Jangankan besok. Malam ini pun apa? Engkau telah menyangkal aku. Ini kan sering orang pemuda-pemuda kan sering begini ya. Apa sering begini? Ya, Tuhan hidupku kuberikan padamu. Padahal sebenarnya apa? Inilah perkataan orang gelisah ya. Dia mau membujuk Yesus itu supaya sekarang pun ikut bersama dengan dia ke tempat itu. Supaya dia jangan ditinggalkan karena dia takut. Kalau Yesus meninggalkan dia, jangan-jangan apa? Jangan-jangan Yesus ini lupa ya kan? Kalau Yesus meninggalkan dia, jangan-jangan Yesus lupa akan janji ini. Kalau Yesus lupa akan janji ini bagaimana? Kemana nanti apa? Kemana nanti masa depanku ya kan? Wah ini gimana ini ya? Sudah puding, kalian pun puding, saya pun puding, tapi nggak nyambung kita ini. Minum dulu ayo, kita pelan-pelan aja. Jadi Petrus ini begitu gelisahnya ya. Kalau bersama dengan Yesus selama ini, dia cukup tenang. Tetapi kata Yesus, aku akan pergi ke tempat itu. Apapun, ya kira-kira Petrus ini apa? Mau bayar. Asalkan jangan ditinggal. Karena Petrus takut sekali tidak sampai ke tempat itu. Itu sebenarnya Petrus. Dia takut sekali tidak sampai ke tempat Yesus pergi itu. Dia takut sekali Yesus melupakan dia. Kalau Yesus melupakan dia, bagaimana nanti nyawanya? Makanya dia pernah katakan, segala sesuatu telah kutinggalkan untuk mengikut Tuhan. Tetapi toh Tuhan tinggalkan kami sekarang. Tapi yang saya mau kita merenungkan ini ya. Kata Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Ya, itu berarti si Petrus ini kira-kira apa? Kalau menurut kalian Petrus ini kira-kira apa? Kira-kira apa? Ini siapa namanya ini? Yang paling pinggir ini yang pakai kacamata ini. Karena nggak bisa lagi sebut namanya, katanya payah juga ini.
Amos, silakan Amos. Amos. Saya sudah lupa nama kalian semua kalau begini. Amos, nggak bisa disebut-sebut. Bagaimana Amos? Iya, dia takut sekali. Yesus ini dengan apa yang dia katakan tidak serius. Berarti dia takut sekali apa? Yesus ini adalah gombal gitu ya. Kan ini yang kita takut. Makanya kenapa kita tidak hidup di dalam firman Tuhan? Kita terlalu sering takut apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah apa? Gombal ya kan? Atau kalian merasa apa yang Tuhan katakan ini gombal? Makanya kita takut memegang firman Tuhan ini apa? Kalau kita pegang jangan-jangan nanti apa? Firman Tuhan ini adalah gombal. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, apa yang dia katakan, ya makanya mulailah kita tidak memegangnya. Ya, kalau kita lihat dulu cerita lama seperti itu ya. 6 bulan ya kawannya itu kuliah. Ya, dia sudah kuat dalam 6 bulan ya. Tapi sudah tahun ketiga. Apalagi suratnya tidak datang-datang. Ya karena kampung dulu ya. Itu dulu kilat katanya. Kalau dulu pos itu kilat 3 hari sudah hebat itu. Ya kalau sekarang jangankan 3 hari, 3 detik sudah nyampe tek. Ya tunggu saya ya di sini Simpang Samura sampai. Kalau dulu enggak. Ya harus juga lewat. Ya kita kantor pos yang mana Pak? Surat biasa atau surat kilat? Khusus mana ada dulu? Cuma biasa sama kilat. Kilat ini pun 3 hari. Pokoknya itu kilat katanya. Padahal kilat sampai berapa hari kalau kilat? Katanya nyampe kan itu namanya kilat. Kalau dulu kilat 3 hari itu. Ya. Jadi nggak ada suratnya. Jangankan surat kilat, surat biasa pun nggak ada. Setelah 6 bulan apa? Setelah 6 bulan gombal dia dulu enggak ya? Atau hatinya sudah mulai berubah? Yes, tadi katakan apa? Hatinya tidak pernah berubah kok. Ini Yesus. Apa yang dia katakan? Hati Yesus ini tidak pernah berubah. Aku akan pergi. Engkau akan sampai ke sana. Tetapi Petrus katakan, aku tidak mau ditinggal. Apapun kuberikan, asal Tuhan tidak meninggalkan aku sekarang. Aku mau ke tempat Kristus pergi sekarang. Tetapi Yesus katakan, bukan Tuhan yang gombal. Tetapi yang gombal siapa? Bukan Tuhan yang gombal, tapi bukan Tuhan yang gombal, tapi maka tukang gombal ini sulit juga meyakinkannya ya. Berarti kita ini makanya sulit dikasih tahu karena apa? Karena apa yang dibilang mulut kita ini, ya, apa yang dibilang mulut ini sering bukan itu yang dikatakan oleh hati. Iya. Tapi kalau Yesus itu apa? Apa yang dikatakan mulutnya itu yang dikatakan hatinya. Makanya sering kita katakan Yesus adalah sahabat sejati. Apa yang dia katakan itu dia pegang teguh. Malahan 1 koma pun di dalam firman Tuhan itu tidak ada yang terlupakan oleh Tuhan. Mereka, Petrus itu sudah melihat buktinya.
Apa yang dikatakan Yesus tidak pernah tidak terjadi. Tapi pada waktu Yesus katakan, aku akan pergi meninggalkan engkau, Petrus mulai takut. Dan dia katakan, bagaimana supaya Yesus mau mengikutkan dia sekarang? Kebanyakan apa yang dikatakan oleh Petrus ini adalah gombal. Tetapi Yesus katakan apa? Oh, kamu mau memberikan nyawamu ya? Kalau singkat dengan satu kata, apa arti kata Yesus ini? Hah? Gombal. Gitu ya? Kalau yang kita sering katakan kepada Yesus apa? Maka kalau hari ini berhentilah berkata gombal kepada Yesus. Ya. Tapi Petrus katakan, pokoknya aku diikutkan dong. Apapun aku mau. Tapi sebenarnya apa yang dia katakan itu terlalu banyak. Apa yang dia katakan, dia tidak menepatinya. Apa yang dia katakan supaya Tuhan menggolkan apa yang dia mau. Ya, hati-hati dengan ini ya. Jadi bagaimana kita akan masuk ke dalam tahun 2022 ini? Jangan lagi lah bergombal dengan Tuhan. Kalau engkau beri aku ini Tuhan, aku akan lakukan ini ke depan. Pikir-pikir dulu. Ya, Tuhan tahu kok hati kita ini gombal atau tidak. Maka dia katakan, nyawamu akan kau berikan bagiku. Hei, sesungguhnya kamu, jangankan nyawa, berkata benar saja, siapa aku di hadapan orang banyak, nanti dalam saat ini juga kamu tidak akan mau mengatakan yang sebenarnya. Ya, oke. Sesungguhnya ini ya realitanya. Sesungguhnya mengatakan bahwa aku gurumu saja pun kamu tidak berani. Jadi jangan terlalu banyak gombal lah. Kalau nanti diberikan Tuhan ini, aku akan lakukan ini. Jangan lagi bergombal. Karena kita berhadapan dengan Kristus ya kan. Ayo tambahkan kalau begitu. Lebih baik maunya apa? Lebih baik Petrus ini katakan, Tuhan aku takut. Wah kalau begini katanya kan sudah apa? Kalau aku takut berarti dia akan menyatakan fakta yang sesungguhnya. Ya baru itu diobati. Tapi kalau dia bilang apa? Wah Tuhan masa engkau tinggalkan. Aku love very much. Kan itu love very much. Orang yang love very much bagaimana? Yang orang yang love very much nyawanya pun dia berikan. Berarti apa? Petrus ini bilang apa? Weh Tuhan, masa aku tidak kau ikutkan, padahal aku sangat-sangat mencintaimu, nyawa aku pun kuberikan. Itulah kasihku kepadamu. Padahal sebentar datang si Upik, ya baru tadi si Upas lewat, datang si Upik, si Upasnya langsung, ya dia buang gitu ya. Ya, ada yang mau ditambahkan kalau begitu? Apa yang kita kerjakan selama ini? Ya, jangan-jangan kita terlalu banyak merayu Tuhan. Tuhan tahu kok hati kita masing-masing. Ya, apa yang kita inginkan lebih baik dikasih tahu. Maka Tuhan katakan, heh gombal, kau berikan nyawamu. Sedangkan ngaku aku gurumu saja. Jangankan 2 malam. Malam ini belum lewat pun kamu sudah menyangkal aku. Apa dia bilang? Weh, kau kan orang Galilea? Aku kenal pun itu. Oh, padahal tadi apa gombalnya? Jadi kita belajarlah ya. Banyak juga orang gombal. Ya Tuhan,
Begininya Tuhan, begininya Tuhan. Ya. Padahal sebenarnya hati kita bukannya apa yang dikatakan Tuhan itu. Bukannya kita love Tuhan, tapi kita love ourselves. Tapi kita katakan sama Tuhan, wah kita sangat love gitu ya. Iya, Tuhan katakan apa? Adakah kasih yang lebih besar daripada yang memberikan nyawanya? Ya, Petrus sudah duluan kan, bahwa kasihku yang terbesar, aku memberikan nyawa, gitu ya. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kira-kira kalau Yesus katakan gini sama Petrus apa? Petrus, gombal, malam ini engkau telah menyangkal aku 3 kali. Apa kata Petrus? Kira-kira apa katanya? Ini siapa ini? Namanya ini? Apa? Namanya pun dia lupa ya. Jangankan saya tanya, siapa namanya? Katanya. Siapa namanya? Naomi. Silakan Naomi. Iya. Makanya susah juga identitas kita ini ya. Tapi itu dibuat MC ya, nggak apa-apa lah. Mungkin besok dipecat aja kali ya. Buat nama kita sudah nggak tahu. Kita bilang siapa namaku gitu ya. Iya, baru 2 nama. Saya dulu 6 nama saya. Jadi tanya orang nama saya, yang mana yang mau dikasih tahu gitu ya. Silakan Naomi. Jadi bolehkah kita dengan Tuhan? Tuhan, berilah aku berkata jujur dengan Engkau, karena Engkau yang menginginkan itu. Ya, dia katakan engkau akan menyangkal aku. Petrus katakan, enggak. Nyawa aku kuberikan, pasti enggak. Apapun kuberikan. Ya, padahal sebenarnya apa? Ikutkan aku. Orang ini biarlah kita aja dua-dua. Ya, mungkin banyak-banyak nggak bisa ikut sekarang ya. Ya, tapi Tuhan tahu kok. Semua yang kita katakan itu, apa arti yang kita katakan itu, Yesus tahu. Jangan pikir apa yang kita katakan itu kepada Tuhan, Tuhan hanya memegang apa yang kita katakan. Enggak. Tuhan tahu apa yang kita katakan dan apa arti yang kita katakan itu, Tuhan sudah tahu. Ya, rupanya dia sedang di dalam kegelisahan. Baru Yesus menjawab ke bawahnya. Petrus kira-kira seperti itu ya, sama murid-muridnya yang lain. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah memasuki zaman yang baru ini. Atau bisa dikatakan, janganlah gelisah memasuki tahun-tahun ke depan ini. Apa yang kukatakan itu akan kugenapi. Jangan engkau gelisah. Dunia ini bisa berubah-ubah, tetapi perkataan Yesus ini, Dia akan genapi semuanya. Jangan kamu gelisah. Makanya pacarnya tadi setelah 2 tahun di Bandung, mulai dia gelisah. Datang lagi si Bolis. Lewat terus dari rumah. Terus apa? Jangan-jangan abang itu sudah lupa ya. Ya, padahal dianya terayu ke sana, pikirnya abangnya yang di Bandung sudah berubah hatinya. Makanya kita yang sering berubah-ubah, kita sering bilang Tuhan yang berubah-ubah. Iya kan? Kalau Tuhan tidak pernah berubah kok. Sekarang kamu tidak bisa ikut, tapi kamu pasti akan sampai ke sana. Dia gelisah. Orang yang gelisah itu perkataannya macam-macam. Nyawakulah, sampai titik darah penghabisanlah. Mana ada orang sampai titik darah penghabisan? 1/3 saja darahnya sudah
mengalir sudah pingsan kok. Dia mau sampai titik darah penghabisan. Bagaimana lagi mungkin? Ya ngomong pun gak bisa lagi kalau darahnya darah penghabisan kan. Sudah beku pun. Darah penghabisan itu sudah beku. Nggak akan menetes darah penghabisan. Ada yang mau ditambahkan? Bagaimana Naomi tadi? Kalau Tuhan katakan, engkau akan sampai ke sana. Apakah Anda gelisah? Ada sorga itu atau tidak? Kamu akan ikut. Belum sekarang. Tuhan katakan, jangan gelisah. Hidup kekal itu ada. Jangan gelisah. Kita akan berakhir di dalam zaman bersama-sama dengan Dia. Tetapi sekarang kamu tidak mengikutinya. Tidak bisa mengikutinya. Tapi yang Tuhan katakan, percayalah kepadaku. Ya, jangan terlalu percaya kepada diri sendiri. Tapi percayalah kepada Kristus. Apa maksudnya percaya di sini? Aku tidak akan berubah-ubah. Aku mengasihi kamu sampai kesudahannya. Percayalah kepadaku. Apakah Anda percaya kepada apa yang Tuhan katakan? Kalau Anda tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan, ini namanya selidiki. Jadi Anda percaya sama siapa? Sama siapa kita percaya? Sama siapa coba? Wah, ini sama siapa? Iya, apa artinya? Sama siapa kita percaya? Ini Naomi, terus ini yang di belakang topi hitam ini, siapa namanya ini? Yang ini siapa? Gideon. Wah, sudah sulit saya ini. Iya, saya takut juga dihukum. Ya, silakan Gideon. Anda percayakah kepada Tuhan? Apa artinya percaya? Kalau percaya berarti Anda akan mengikuti Dia nanti sampai di sana. Hai Gideon. Ya, bagaimana Gideon? Iya, percayalah kepada aku. Engkau sudah melihat aku, percayalah, engkau akan ikut ke sana. Ya, dia katakan kepada Petrus, ikut ke sana. Janganlah aku digombal-gombali. Ya, engkau masih belum mampu ke sana. Aku tahu semua perkataanmu ini karena engkau sedang dalam gelisah. Atau kita masih gelisah sampai sekarang. Isengen dia teman ta. Atau Anda pun sudah gelisah. Ini yang ketawa ini siapa namanya? Markus. Markus. Memang Markus ini seperti inilah dulu umur 12 tahun waktu Yesus disalib. Iya. Dia pergi keluar, telanjang dia pergi. Karena takutnya. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya dipulangkan oleh Paulus. Nggak mau dia di perjalanan. Tapi ya lumayan dia bisa menulis Injil Markus. Ya mudah-mudahan ya. Jadi Markus. Makanya nanti identitas kita, Tuhan, kenapalah aku Markus gitu ya. Iya. Ya. Tapi kita ke yang tadi. Percayakah Markus kepada apa yang Tuhan katakan? Apa artinya percaya kalau di sini? Apa artinya? Iya, dia tidak gelisah. That now, tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow. Iya, saya tidak akan lagi gelisah. Kenapa?
Karena Tuhan katakan, aku akan mengikuti dia di sana. Kita akan ikut. Makanya nama kalian itu nanti pegang aja. Aslinya nanti kita ketemu di sana. Markus, wah, mana Markus sebenarnya? Aku Markus waktu retreat tanggal 31 ketemu Markus. Gideon ketemu di sana. Abraham ketemu. Makanya mantap-mantap juga kita ini. Seperti sorgawi dalam angan-angan dulu. Ada? Kenapa Anda gelisah? Firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan tadi. Dia akan menggenapinya kok. Yesus katakan, jangan lagilah gelisah hatimu. Karena Tuhan mengasihi kita sampai kepada kesudahan. Jangan lagi kamu gelisah, tapi percayalah kepada Allah. Makanya orang gelisah itu berarti apa? Orang gelisah itu sama dengan hilang percayanya. Itu gelisah. Gini katanya, tapi entah nanti sudah hilang percayanya. Ya, atau sama siapapun dia nggak percaya lagi, itu gelisah. Begini nakku, aku sudah punya pengalaman. Aku sudah besar, pengalaman dulu sama sekarang tidak sama. Bagaimana ya mama ini? Wah, taulah dia gelisahnya anakku ini. Apa yang Anda gelisahkan? Ya. Sudah tahu ya? Iya. Tadi gelisah masa depan. Gelisah teman hidup. Iya. Itulah dua tadi. Ini enggak gelisah kalian? Mati. Iya, tapi itu katanya kan. Kan ini yang paling penting karena ya nanti di radio kan tema kita apa? Semua menjaring angin kok. Tahu artinya menjaring angin kan? Ya, kita buat jaringannya angin di situ. Ya, adakah sebutir debu kita dapat kalau anginnya yang kita jaring? Sebenarnya nanti semua. Dapat istri, dapat suami, dapat rumah. Akhirnya apa? Iya. Akhirnya nggak dapat apa-apa lagi. Dapat jabatan, semua itu hilang. Nggak akan dapat lagi kita nanti apa-apa. Kecuali kalau kita miliki Kristus, kita dapat terus. Jangan gelisah hatimu. Orang yang gelisah hilang kepercayaan. Dia tidak tahu siapa yang pantas dipercaya. Atau tidak tahu apa yang dia percayai. Sehingga dia gelisah. Orang yang gelisah bahasanya macam-macam gitu ya. Ya. Tapi Yesus tahu karena dia pergi, orang ini gelisah, jangan-jangan dia tidak sampai nanti di sana. Jangan-jangan nanti Yesus lupa akan membawa dia ke sana. Tapi Yesus katakan, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalau soal di sana ini, percayalah kepada Yesus. Jangan percaya kepada siapapun. Kalau kita percaya kepada yang lain bagaimana? Kita akan kecewa ya. Kalau kita percayai kepada guru besar kita akan kecewa. Kita percayai kepada kemampuan kita akan kecewa. Kita percayai kepada diri kita sendiri, kita akan kecewa. Tetapi Yesus katakan, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalaupun nanti Anda saya tinggalkan, tetaplah percaya kepadaku. Tetap percaya kepada apa? Berarti apa yang telah kujanjikan ini tidak akan kuingkari sedikit pun. Percayalah itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia akan menggenapinya. Baru dia katakan, engkau akan sampai ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi mereka ini gelisah apa?
Jangan-jangan nanti karena banyaknya orang sudah mati, ya sudah tidak muat lagi di surga. Atau dia pikir, toh aku ini orang sopo gitu ya. Aku ini kan orang kecil, nggak mungkinlah di sana gitu ya. Tapi katakan kepada mereka, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yang berarti apa? Kata Yesus. Apa yang kukatakan ini, itu pasti akan terjadi. Jangan lagi kamu gelisah. Pasti akan terjadi. Ya. Kalau tidak terjadi, aku tidak akan mengatakannya. Kamu sendiri yang sering berkata-kata, tapi tidak kita realisasikan. Tapi Tuhan katakan, kalau tidak ada, aku tidak akan berkata-kata. Jadi kalau aku berkata-kata, itu berarti apa? Itu pasti ada. Kalau dia sudah ngomong, itu pasti terjadi. Kalau itu tidak terjadi, dia tidak akan ngomong. Kita ini terlalu banyak ngomong, tapi berapa yang kita lakukan? Nah, ini Joseph dari Sampun. Ini bagaimana? Jusuf dari Sampun. Nah, jangan-jangan Jusuf dari Sampun ini banyak dia ngomong, tapi apapun dia tidak lakukan. Tapi kalau Tuhan katakan, kalau itu tidak ada, aku tidak mengatakannya. Karena itu pasti ada tempat tinggal, aku kasih tahu. Itu Yesus. Jadi apa yang dia tuliskan ini, kalau tidak terjadi, dia tidak katakan. Tapi kalau dia katakan, itu pasti terjadi. Makanya jangan gelisah hatimu. Apa yang dikatakan ini, pegang saja, ini pasti terjadi. Bukan seperti kata-katamu katanya sama Petrus. Itu artinya percaya. Kalau tidak demikian aku tidak katakan. Kalau aku katakan itu pasti demikian, pasti demikian. Pasti sebagai mana yang aku katakan itu akan terjadi. Jadi Yesus mempertanggungjawabkan semua yang dia katakan. Tidak ada perkataannya yang tidak akan terjadi. Makanya jangan lihat kita ini gitu ya. Kalau kita lihat ini seperti Petrus tadi, yang dia katakan besar, padahal sebenarnya banyak gombalnya. Ya, dia bukan menyatakan sebenarnya, dia terlalu banyak mengatakan. Tapi kalau Tuhan katakan, dia tidak ada gombalnya. Gombal artinya apa? Iya, gombal artinya kalau nyanyian bahasa Karo dulu, pagi babandu Mercedes, kedun babandu Impala, barang pinjaman ngekepe kerina, gelah dia mau enggak? Tuhan enggak. Apa yang dia katakan bukan gombal-gombal sama kita. Yesus enggak ada gombal-gombalnya. Apa yang dia katakan, demikianlah nanti terjadi. Kalau ku katakan rumah Bapa banyak, itu kalau ku katakan itu ada. Kalau di mana aku berada, engkau akan berada. Enggak ada gombal-gombalnya. Tetapi ingat kita di dunia ini terlalu sering kena gombal. Kita pun ikut juga menggombal. Karena kita saling gombal-menggombal, ya, kita pikir Tuhan pun gombal. Tapi dia katakan, kalau tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi menyediakan tempat ini apa? Menyediakan tempat apa? Membuat tempat tersedia. Jadi Yesus bukan tukang di sana. Teng. Oh, ini tempat Jusuf dari Sampun. Ini tempat Gideon. Ini tempat apa? Tempat apa lagi?
lantai 3 ke sana tempat Saul, begitu. Atau ya lantai 6 tempat Daud. Bukan. Aku pergi ke sana apa? Menyediakan tempat. Apa itu menyediakan tempat? Apa artinya pergi ke sana? Itulah salib. Begitu dia disalibkan, itu berarti tersedia tempat bagi siapa saja. Jadi Yesus bukan sedang bertukang dengan Gideon atau dengan Daud atau dengan Abraham di sana, dia nggak bertukang. Tapi dia pergi menyediakan tempat. Orang yang berdosa, dia dibuat menjadi dosa. Sehingga kalau dosanya telah selesai, itu berarti tempat bagi dia telah tersedia. Ya, jadi dia pergi, dia naik ke kayu salib, itulah membuat tempat tersedia. Kalau dia tidak pergi, kalau dia tidak naik ke kayu salib, tempat bagi kita tidak ada di sana. Tapi dia berjuang karena mengasihi kita, supaya kekasihnya kita ini bersama-sama dengan dia, tempat telah tersedia bagi kita. Karena dia sudah pergi menyediakan tempat itu. Jadi udah tahu ya, bukan bertukang Yesus di sana ya. Martel kah, cikah kah, pandai tukang kakak dung, enggak. Ya, dia pergi ke kayu salib untuk menyediakan tempat. Menyediakan tempat bagimu. Bagi siapa? Iya, bagi yang tadi ya. Bagi kepada Petrus tadi. Bagi orang yang mendengar dia ini. Bagi orang yang percaya kepada aku. Makanya ini yang menjadi hiburan. Dan Tuhan tidak pernah gombal. Dan kalau dia mengatakan demikian, dia benar-benar sediakan. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus yang mati bagi dia, langsung tempat tersedia. Iya kan? Kalau kita dulu waktu kita Jakarta ya dapat tiket itu berarti apa? Iya, begitu kita beli tiket, begitu tempat tersedia di sana. Demikian juga kita yang percaya kepada Kristus sekarang, maka sekarang kita memiliki tempat bagi kita tersedia sudah di sana. Entah kamar berapa, pokoknya tempat kita sudah tersedia. Percayalah. Kalau tidak demikian, aku tidak mengatakannya. Kalau aku mengatakannya, percayalah di situ. Apa yang Anda gelisahkan lagi? Kalau tempat yang begitu indah di sana telah disediakan bagi kita. Inilah yang Tuhan katakan. Makanya orang yang percaya itu hatinya apa? Hatinya pasti akan berbunga-bunga, bahkan berbuah manis. Bukan berbuah saja, kalau berbuah nanti terlalu matang jatuh juga kan. Dan dia katakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau aku pergi ke situ, berarti aku telah menyediakan tempat bagimu. Terus apa? Kalau tempat bagimu sudah tersedia, tapi satu saat aku datang kembali membawa kamu. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus apa? Nggak pernah lupa sedetik pun ini. Apa yang dia katakan ini nggak pernah dia lupakan. Dia akan ingat terus siapa yang percaya kepadanya. Langsung diberikan tempat baginya. Langsung disediakan tempat baginya. Dan dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali. Makanya orang yang percaya apa? Yesus yang telah di surga itu, dia akan kembali datang. Kembali datang kemana? Kembali datang ke bumi. Ke bumi dengan apa? Dia datang kembali ke bumi secara
fisik gitu ya. Dia datang secara fisik. Sehingga kalau dia datang secara fisik, semua orang akan melihatnya. Dia akan datang kok. Dan percayalah dia akan datang. Dan kita akan berada di tempat yang telah dia sediakan di sana. Jadi jangan lagi perlu kamu gelisah. Tapi bagaimana dengan mereka ya? Apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan aku akan membawa kamu ke tempat itu. Jadi orang yang percaya itu artinya apa? Iya. Maka dek akan kubawa kalian ke apa? New York. Bukan New Year. New York. Bukan New Year. Apa bedanya New York sama New Year? New York itu tempat. Ini pendeta ini berarti belum pikun kan? New York itu tempat, New Year itu waktu. Wah, itu bedanya New York sama New York. Oke. Jadi aku telah menyediakan tempat. Jadi begitu orang percaya berarti apa? Bagi dia telah tersedia di sana, tinggal apa? Kapan dia datang untuk membawa kita ke tempat yang telah disediakan itu. Makanya hari Jumat naik apa? Naik kapal apa kita dulu? Kerinci atau Kambuna? Kerinci ya. Sinabung ya, Sinabung. Sudah disediakan tempat. Iya, kelas 2. Iya, A, B. Ada yang A, ada yang B. Hanya kebetulan kita dapat B ya. Tengah-tengah, ramainya pun bukan main waktu itu ya. Aku akan datang kembali. Jangan gelisah. Siapa yang percaya kepadanya, jangan lagi kamu digelisahkan. Baru apa? Yang tadi ya dia gelisahkan. Uganggo kabarna teman dundai. Nah, ini yang kita tadi ya. Udah 3 bulan pun gak buat surat. Apa yang ku bilang dulu? Kan gitu ya. Makanya kita sering gini ya. Firman Tuhan katakan, ada yang sering berbisik-bisik. Kan udah mulai lupa kan. Memang gampang berjanji itu. Tapi ukurkanlah kamu. Sekarang umur do. Lang kencang nina karing udah atas umur dulu lalap lah teruh. Berdatas na lalap. Lang terus na minumur kan lumayan. Berdatas na lalap. Rukurlah kena. Makanya sering simbolis ini. Dorongnya kita terus berpikir. Padahal Tuhan sudah jamin jangan gelisah. Berpikir lagi. Datang surat bulan ke-4 belum datang surat. Ya, akhirnya apa? Ya, akhirnya datang surat sudah terlambat. Siapa yang terlambat sebenarnya? Ya, putrinya tadi terlambat percaya. Ngapain pula surat terlambat? Kan nggak dikasih tahu kemarin sampai tanggal segini, kan nggak ada kan? Pasti aku datang kalau sudah nanti tersedia semua di sana. Iya, nggak datang. Ada yang tambahkan kalau begitu. Jadi Anda gelisahkah? Kalau Kristus sudah pergi, sudah pergi ke kayu salib. Siapa yang percaya, tempat tersedia sudah. Bukan nanti, sudah. Ya, yang berarti apa? Kita ini sudah dapat nomor, nggak akan dipindahkan lagi. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tapi ini yang gelisah ya, ayat 4. Kemana aku pergi kamu tahu jalan
ke situ, Tuhan katakan. Jadi Tuhan katakan apa? Bukan saja aku sediakan tempat itu, maka aku pun memberitahu kepadamu jalan ke situ. Ya. Jadi dia katakan, ya, aku sudah sediakan tempat bagi orang yang percaya. Jalannya pun aku kasih tahu kok jalannya. Ya. Aku kasih tahu kepadamu jalannya. Jangan khawatir, jalannya pun aku kasih tahu. Percayalah kepadaku. Kata Thomas. Ya, ini gelisah ya. Tadi Petrus yang gelisah, ini Thomas juga gelisah. Ada Thomas tadi di sini? Ada. Wah, rupanya gelisah. Kasih minum. Oh, kasih minum lah. Gelisah juga dia itu. Gelisah dia. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Wah, dia bilang apa? Kami nggak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, jadi kan bisa kita nggak sampai di tempat itu, tapi jalannya kita sudah tahu kan? Ya, Medan Anda tahu di mana? Ya, entah di mana ya. Jalannya, lewat Petran, terus ke sana, itu jalannya. Ya. Iya, tapi Tuhan katakan sama dia, Pak. Ya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus katakan, aku tahu jalan ke situ. Dan dia mau memberitahu jalan itu. Bagaimana jalannya supaya kita ke sana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalannya ke sana. Ya, aku jalannya ke sana. Ya, jadi kalau kita sudah tahu jalannya, ya kita jalani aja, terimalah jalan itu ya kan. Kalau ini jalan ke Medan, kita naik mobil itu, ya udah. Ya udah, gitu ya. Jadi jangan lagi gelisah, aku kasih tahu kok jalannya. Kalau nggak dikasih tahu ya bisa saja gelisah kan. Di mana? Ya, nggak dikasih tahu. Wah, ini kalau begini orang, abang di mana? Pokoknya aku tinggal di sana. Hanya aku tidak mau kasih tahu. Iya. Jalan ke situ. Kalau begitu bagaimana? Bagaimana kita bisa sampai ke sana ya kan? Tapi Yesus katakan kepada Thomas, ya, kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Katanya, akulah jalan itu. Ya, ini katanya, akulah jalan itu. Apa jalan itu? Sebentar aku pergi. Kepergiankulah jalan itu. Itulah jalan. Apa jalannya? Aku sudah beritahu, kepergianku inilah jalan bagi kalian. Makanya bagus buatnya kan. Itu kepergiannya jalan untuk bisa sampai ke tempat Bapa itu. Akulah jalan itu. Bagaimana jalan itu? Wah, makanya kita sering ya. Kita sering kalau saya dulu bahasa Karo, kai dalan nakam kujenda. Karena diajak si Gideon misal. Diajak Yusuf dari Sampun misalnya. Ya. Diajak siapa lagi? Daud. Iya, Daud. Mana Raja Daud? Nah, itu dia. Iya. Jadi sudah tahu jalannya. Jadi kalau sudah tahu jalannya, ngapain khawatir lagi kalau sudah tahu jalannya? Akulah jalan itu. Karena kalian berdosa nggak bisa sampai ke situ. Aku buat jalannya. Akulah yang memikul dosa kalian itu semuanya. Sehingga sekarang Anda sudah diberitahu jalannya. Kalau sudah tahu jalannya, apalagi yang mau dikhawatirkan? Apalagi yang mau dikhawatirkan?
Kalau saya dulu nggak tahu jalannya, sering kali saya menangis dulu ya. Karena saya takut, apalagi tahun baru begini, orang sukacita, saya kadang-kadang ada ketakutan yang berat. Apalagi ini kan menjelang ini, berarti saya menjelang ke 56. Tinggal berapa tahun lagi lah. Kalau kawan Facebook, bagaimana kata kalian berapa tahun lagi kira-kira? Ada 5 tahun lagi. Gideon lah nanti pendetanya kalau 5 tahun lagi kan. Berapa tahun lagi kalian rasa? Kawan-kawan Facebook silahkan tanggapi berapa lagi. Hah? Berapa tahun lagi kalian rasa? Iya. Iya. Oh, itu kalau baik-baik jemaat ini dimerutuskan 70 tahun. Kalau sudah pegawai negeri aja Pak, 56 pensiun, udahlah katanya. Tinggal 2 bulan lagi pun. Siapa yang berdiri? Ya, ada yang mau nanti berdiri di sini Tuhan. Aku sudah tahu jalannya. Masa aku tidak mau memberitahu jalan itu kepada orang lain? Kalau kita tidak beritahu jalannya, orang lain nanti kemana? Kalau nggak tahu jalannya, kemana nanti dia? Padahal apapun nanti kita ambil di dunia ini, toh nanti menjaring angin. Tapi kalau kita beritahukan jalan ini bagaimana? Makanya nanti di sana kan, wah terima kasih. Siapa tadi? Ruth. Terima kasih Ruth. Kamu beritahu dulu waktu sama kita kuliah. Sampai kita sama-sama karena kamu pun beritahu setelah tahu jalan ke situ kan. Oke, adakah yang percaya apa yang dikatakan Yesus ini? Jadi jangan lagi bilang, aku tidak tahu jalan. Hari ini pun, kalau Anda selesaikan, Yesus katakan, akulah jalannya. Bagaimana jalannya? Dosa tidak mungkin membuat kita ke sana. Tapi, aku akan pergi membuat jalan. Apa jalan itu? Kepergiankulah jalan ke rumah Bapa. Kepergiankulah jalan engkau bisa mengikuti aku. Akulah jalan membuat kita bersama-sama di sana. Bagaimanapun dosanya, kalau ada jalannya, kita bisa jalan. Bisa jauh tempat di sana kalau ada jalannya bisa. Tapi kalau dekat pun di sini, kalau kita tidak tahu jalan, kita nggak bisa sampai ke sana. Akulah jalan. Ya. Jadi tidak mungkin lagi orang bisa kesasar ke sana. Kalau jalan sudah dikasih tahu oleh Yesus. Maka apa arti kayu salib? Itulah jalan. Bagaimana jalannya? Dia yang tidak berdosa. Dialah memikul dosaku itu. Inilah jalannya. Aku bisa mendapat tempat yang disediakan itu. Kemudian dia katakan apa? Akulah jalan dan akulah kebenaran. Maka di luar daripada yang dikatakan Yesus itu tidaklah kebenaran. Di luar daripada perkataan Yesus itu adalah bohong kan? Makanya kita berbahagia. Bagaimana supaya kita berbahagia? Kata orang kalau banyak uang. Benar itu enggak? Benar itu enggak? Tadi waktu pertandingan orang ini bisa juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi dia sampai ke sana. Bisa jadi. Kalau nggak lewat jalan salib yang dibuat oleh Yesus itu bisa jadi dia di sana. Oh. Jadi aku kebenaran. Apa yang kukatakan ini benar. Apa yang kukatakan ini tidak salah. Jadi dari apa yang kita tahu firman Tuhan, kita tahu jalan kawanku ini salah. Kenapa? Karena dia mencari kebahagiaan di luar daripada firman Tuhan. Itu pasti salah. Makanya kebahagiaan itu kalau dia datang kepada Kristus, dia selesaikan dosanya dengan Kristus, maka dia sudah dapat jalan ke sana. Dapat bersama-sama dengan Kristus.
Dan itulah cuma kebenaran. Makanya kalau kita memegang apa yang dikatakan di sini, kita sudah memegang kebenaran. Kalau kita mempercayai Yesus, itu berarti mempercayai kebenaran. Kalau kita mempercayai yang lain, berarti kita mempercayai apa? Bukan kebenaran kita percaya. Makanya, rumah idaman. Ada pula mobil parkirnya 4 bergandeng. Terus kolamnya pun ada kolam ikan, ada kolam manusia, ada lagi. Iya. Kalau kami dulu kolam susu. Kan itu nyanyinya. Ada kolam susu katanya apa itu? Bukan lautan. Apa? Bukan lautan. Jangan-jangan kita pikir kolam susu pun sudah lautan kan gitu ya. Ya, itu katanya ya. Jadi kalau kita pegang yang lain di luar daripada kita pegang firman Tuhan, berarti kita mempercayai yang bukan kebenaran. Akhirnya di sanalah nanti dia kecewa. Ya, rupanya setelah dia dapat semuanya, dia perjuangkan bertahun-tahun di luar daripada firman Tuhan. Sudah di ufuk. Tahu di ufuk? Sudah menjelang ufuk. Tahu ufuk? Nanti nabunglah kalian supaya kita rame-rame ke Bali. Di sanalah ufuk. Matahari hampir terbenam. Baru dia tahu. Yang kupercaya ini rupanya bukan kebenaran. Sudah menjelang ufuk. Iya, mataharinya terbenam. Tapi kalau sekarang Anda tahu apa yang Tuhan katakan ini kebenaran. Kalau aku percaya kebenaran. Kalau aku percaya perkataan yang lain, itu pasti tidaklah kebenaran. Akhirnya pasti kita akan mengecewakan. Makanya ya yang orang lari-lari kebahagiaan. Ya, kebahagiaankah itu? Kebahagiaan itu ada di sini ya, bukan di jalan-jalannya. Tapi kalau kita buat ini, ya bisa juga. Makanya tadi ada di Facebook katanya begini. Pikir-pikir nggak tahu lagi jalan keluar. Karena dia nggak tahu jalan keluar. Baiklah jalan-jalan keluar saja. Ya, rupanya orang jalan-jalan keluar itu berarti apa? Nggak tahu lagi jalan keluar. Maka nggak tahu jalan keluar ya jalan-jalan ya keluar. Kalau tahu jalan keluar ya ngapain lagi? Iya, kita keluar jalan-jalan, bukan jalan-jalan keluar. Kita sudah berbahagia ya jalan-jalanlah kita. Akulah jalan, akulah kebenaran. Kemudian dia katakan apa? Akulah hidup. Yang artinya apa? Akulah hidup yang kekal itu. Daripada akulah kebahagiaan itu aku. Berarti di luar aku apa? Di luar itu pasti mati. Mati artinya apa? Iya, tidak bernapas. Mati artinya tidak akan berkesinambungan. Ini benda mati kan? Iya. Tunggu 30 tahun pun akan seperti ini terus. Kalau si Gideon itu 30 tahun yang lalu ya mungkin nangis pun belum. Ya. Lahirnya berapa tahun yang lalu Gideon? Lupa pula dia sudah tanggal lahirnya. Karena dia nggak tahu Gideon itu siapa gitu. Gideon dibilang, nih lihatnya kemarin. Siapa Gideon? Padahal memang rumit juga ganti identitas ini. Dipikirnya orang lain, padahal dia Gideon. Akulah hidup. Itu dia katakan. Akulah hidup. Makanya hidup itu artinya apa? Ada satu perkembangan ya. Ada suatu kebahagiaan yang sempurna.
Dan Tuhan katakan, akulah. Kalau aku di dalam engkau, engkau akan menemukan kebahagiaan yang kekal itu. Semua yang kita punya itu kebahagiaan sementara. Tapi kalau orang yang memiliki Kristus, kegeluhan sila erkri-kri. Makanya dikatakan, orang yang memiliki apapun akan menjadi bosan. Nanti kalau punya suami, bosan juga. Suamiku ini ngoroknya pun begini, kertut terus. Atau, wah, lagaman, tak apalah katanya ya. Ya, tapi kalau memiliki Kristus itu apa? Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Begitu dia. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Ya, akulah hidup itu. Akulah ketuhu-tuhun itu. Itu ketuhu-tuhun kalau bahasa Karo. Yang berarti apa? Semuanya itu adalah palsu. Siapa yang di dalam Kristus, kesukacitaannya itu benar-benar sukacita. Bukan benar-benar sukacita palsu. Tahu artinya sukacita palsu? Wah, ini dulu ya. Mas Nenek Bibi katanya galang kan. Waktu diambil emas itu senang kali dia. Setelah diperiksa, ditokohi orang. Kadang-kadang kita seperti ini, senang kali kita. Tapi lama-lama nanti kelihatan palsu. Kecuali di dalam Tuhan. Akulah. Makanya kalau apa yang Tuhan katakan itu nggak palsu. Kebahagiaan hidup yang dia katakan itu nggak palsu. Hanya dia yang nggak palsu. Semuanya palsu. Tuhan yang lain palsu. Janjinya palsu. Pasti bohong. Tapi apa yang Tuhan katakan? Akulah jalan. Akulah kebenaran. Di luar daripada dia, itu pasti bohongnya banyak. Di luar daripada perkataan mencapai kebahagiaan itu, pasti salah. Pasti palsu. Pasti bukan ketuhu-tuhu. Bukan asli. Siapa yang ada di dalam Kristus, kebahagiaannya itu asli. Kalau enggak kan, ya ada. Lembutnya apa? Palsu. Dibuat mentreng begini, waduh. Palsu. Tapi yang di dalam Kristus itu tidak palsu. Bahagianya itu terus ke dalam. Walaupun dia sendiri. Terus dia katakan, tidak ada, ini kebenarannya. Tidak ada yang sampai ke sana kalau tidak lewat jalan ini. Orang yang tidak menerima kematian Kristus itu berarti dia pasti tidak sampai di sana. Pasti dia tidak mendapatkan hidup yang kekal itu. Pasti dia tidak dapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada satu orang pun lewat. Ya kalau polisi razia masih ada yang lewat. Sehebat-hebat Jokowi masih ada yang lewat. Dia pikir baik, dia pecat menterinya karena dia pikir ini baik lewat. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak lewat kebenaran ini. Karena dialah yang benar, dialah yang jalan itu, dialah yang sejati itu. Tidak ada seorang pun mendapatkan kebahagiaan sejati itu sebelum dia memiliki Kristus itu. Ada yang menambahkan kalau begitu? Jadi jangan lagi kamu gelisah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pegang saja. Itu sudah kebenaran. Walaupun digoda yang lain, firman Tuhan inilah kebenaran. Ada yang mau ditambahkan, yang mau ditanyakan? Atau masihkah kita gelisah?
Toh nanti di ujungnya kita akan bersama-sama dengan Dia di tempat yang Dia sediakan. Jalan pun sudah diberitahu. Jadi tinggal siapa? Kalau jalan pun diberitahu, kebenaran pun sudah dikasih tahu. Kemudian apa? Anda tidak sampai ke sana, siapa yang salah? Dan semua perkataannya, kalau tidak demikian, aku tidak memberitahu. Yang berarti apa? Semua yang kukasih tahu itu pasti akan terjadi. Jadi Yesus kalau tidak terjadi, tidak pernah Dia katakan. Kalau Dia tidak menggenapi, Dia tidak pernah janjikan. Kalau Dia tidak katakan, kalau Dia sudah katakan, Dia tidak pernah lupakan. Kalau Dia sudah katakan, Dia tidak akan pasti Dia akan menggenapi. Ada yang mau ditambahkan? Jadi percaya itu kan harus juga kita serius untuk mengenal Tuhan Yesus itu kan. Kadang kan kalau kita sudah dengar sudah kita percaya begitu, tidak begitu merenungkan, tidak begitu dengan serius. Dia akan gelisah terus. Kalau dia belum percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, dia akan gelisah. Masa depannya dia gelisah, hari esok dia gelisah, gelap di situ dia gelisah, bumi sedikit begini bergoyang dia gelisah. Ya, dia lihat dirinya dia akan gelisah. Tapi kalau dia tahu kebenaran, dia tidak akan gelisah. Dia akan pegang apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, membuat tidak gelisah lagi. Sehingga apa? Pada waktu dia pergi, murid-muridnya tahu. Ya, dari situ murid-muridnya tidak gelisah. Diancam bagaimanapun. Selama ini Petrus gelisah, pada waktu dia percaya kepada Kristus, ya, waktu dia disetop di penjara dia katakan, mana yang kamu suruh? Aku tidak mungkin tidak menggenapi apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak gelisah lagi akan masa yang akan datang. Nyaman dia hidup. Ya, itu yang dia katakan. Makanya dia katakan tadi apa? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu kenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat. Tapi ini yang gelisah tadi ya. Tadi awalnya Petrus gelisah, terus siapa lagi? Filipus Thomas gelisah, ini Filipus lagi. Kata Filipus, ini orang yang gelisah ini banyak sekali pertanyaannya. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wah. Jadi orang yang gelisah itu apa? Tetap tidak tenang. Tetap cari ya fakta terus gitu ya. Maka katanya, kata Yesus kepadanya. Apa katanya? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Bukankah kamu tahu bahwa apa yang kukatakan ini semuanya kugenapi? Adakah kamu lihat aku pernah berbohong? Adakah kamu lihat bahwa segala kuasa telah diberikan kepadaku? Kuasa apakah yang dapat meruntuhkan aku? Engkau sudah melihatnya. Bahwa aku adalah aku adalah yang maha kuasa, akulah mengasihi kamu. Ya, sudah lama bersama-sama. Tapi tetap juga engkau gelisah. Kenapa? Terus ada di situ, tapi dia tetap gelisah. Kenapa? PA ikut, ya, retreat ikut, terus apa lagi? Bible camp ikut, tapi dia terus gelisah. Kenapa? Ikut terus tidak jaminan. Kecuali dia percaya kepada firman Tuhan. Saya tahu ya. Inilah yang paling berat sekarang. Orang terus mencari yang lain kepercayaannya. Sekarang berlumba-lumba mencari kebahagiaan yang lain. Tapi syukur bagi kita kalau kita sudah tahu mana yang benar. Iya kan? Mencari-cari kan? 3 negara lah dulu. Terus apa lagi? Wah sekarang, wah ini ngerinya saya. Sekarang ini ngeri kali saya rasa. Di gereja pun nari-nari itu ngeri kali. Itu rumah Tuhan. Seperti los saja, seperti jambur aja sudah. Ngeri sekali. Entah apa nanti terjadi.
Sudah demikian tidak segannya lagi di tempat persekutuan di mana dia minta Tuhan hadir, itu yang dilakukan di situ. Ngeri sekali itu kalau saya rasa. Apa yang nanti yang terjadi? Ya, tapi Anda sudah tahu kebenaran kan? Kita ke depan, orang mencari-cari, itu berarti apa? Kalau mencari di luar Tuhan berarti apa? Dia tetap gelisah terus. Kalau dia tidak percaya kepada firman Tuhan, itu berarti apa? Dia lanjutkan hidup di dalam kegelisahan. Tapi kalau dia sudah percaya, dia mulai tekun di dalam firman Tuhan itu. Dia mulai menikmati persekutuan ini karena dia tahu inilah kebenaran. Apapun kata orang, aku tahu ini kebenaran. Itu bukan kebenaran. Aku tahu sudah jalan, orang nggak tahu jalan pasti tidak gelisah. Tapi orang yang tahu jalan kan nggak gelisah lagi, ya kan? Apakah Anda masih gelisah? Tuhan mengatakan, aku mengasihi orang yang percaya ini sampai kesudahannya. Itu yang dikatakan. Ada yang mau ditanyakan? Tapi berapakah orang yang percaya? Kalau kita lihat orang yang gelisah makin banyak sekarang, makin banyak. Kenapa? Karena dia tidak tahu kebenaran, tidak tahu apa yang dia mau pegang, sehingga apapun dijalaninya, dia akan makin gelisah. Dia akan makin gelisah. Bagaimana kita mengakhiri ini? Tapi gimana ya? Kalau orang lebih banyak tidak lagi di dalam firman Tuhan ini, kita dalam firman Tuhan ini, kita pilih yang mana? Kita pilih yang mayoritas atau minoritas? Pilih mayoritas atau minoritas? Ini dari surga ini Abraham. Bagaimana Bapak Abraham? Yang mana ini Bapak? Semoga jadilah. Pokoknya hari ini pun menyandang nama Abraham kan syukur-syukur. Silakan Bapak Abraham. Hah? Rupanya hari ini ada Bapak Abraham dari Surbakti gitu ya. Ada Yusuf dari Sampun gitu ya. Ada apa? Ada Ruth dari Kawan Jahe. Hebat-hebat semua. Naomi. Kalau Anda belum pernah kenal Naomi, hari ini Anda bisa. Iya. Mana tahu keluar dari sini Ruth baru, Abraham baru. Iya, pokoknya apa yang kau dapat new year ini, nama aku pun sudah new name. Apa new name? Iya. Kalau dulu ini, sekarang sudah Ruth. Naomi. Ya, Abiam ini yang jarang didengar ya. Ya. Apapun. Pokoknya new name gitu ya. Ada. Jadi kalau orang semua ke sana, maukah Anda kepalsuan itu? Atau Anda berjalan, Tuhan, syukurlah. Dia tetap gelisah. Dia tetap mencari kebahagiaan itu. Padahal aku sudah dikasih tahu. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup itu. Dan tidak seorang pun mendapatkan jalan. Tidak seorang pun mendapatkan kebenaran. Tidak seorang pun mendapatkan hidup. Kecuali siapa yang percaya kepada Kristus. Karena ini berat bagi kita ya. Karena kita lihat pemuda yang lain ke sana, bebas ke sana, tapi itu palsu. Ya minum di kafe, selfie lagi. Ya. Tapi apakah itu kebahagiaan? Ya, kita
Kuala guys, kalau di Kuala Namu kita di Kuala guys. Ya, apakah itu kebahagiaannya? Bukan pantang manggang-manggang, kita pun ikutnya kan. Tapi mereka langsung ke manggangnya, kita sudah dapat kebenaran. Berarti kan dapat 2. Makanya kupikir-pikir tadi berapa banyak kami ini. Entah kami keliling nanti berapa mobil kami supaya lihat manusia ini, kan perlu juga kita keliling. Pawai kita 3 mobil kan. Ya, tapi nggak ada mobilnya. Iya, supaya tahu mereka sedang gelisah, cari ke sana, di sininya pikirnya pula kebahagiaan itu di bunga api. Padahal katanya setelah pulang itu sudah begini dia kan, ya nggak apa-apa. Kami dulu begitu. Kami pergi ke Ancol, bunga api katanya, bunga api. Pergi ke Ancol. Sudah mau lewat pintu itu, mundur pun nggak bisa lagi, hanya maju. Ya, jam 5 pagi lah kami sampai di situ. Karena udah capeknya, ya jam 7 orang lari semua baru kami. Jadi ngapain coba ke Ancol? Katanya ada bunga api dari Gubernur Sutioso dulu. Kami lihatlah orang yang gelimpangan semua di Ancol itu. Tapi syukur-syukur ada lagi orang muda cium-ciuman semua di situ. Karena mereka gelisah. Entah nanti nggak punya teman, sekarang pun boleh. Ya begitu-begitu di dalam. Akhirnya rupanya jam 7 berangkatlah kami pulang. Jadi ya malu juga ngasih tahu sebenarnya kan, di Ancol itu, begini-begini gitu ya. Tapi itu semua di sana. Ada yang menambahkan. Sudahkah Anda tahu kebenaran kalau begitu? Anda selerakah yang palsu atau kebenaran? Kita Ya. mendengar kebenaran, kan? Terus mendengar lagi bisikan. Iya, sama dengan si Judas tadi. Dibisikin lagi. Terus bagaimana? Akhirnya kesimpulan bisikan. Kan jadi sering diajar Tuhan Yesus, tapi yang didengarkan bisikan gitu. Akhirnya gelisah terus. Atau sudah nyesal kita, ngapain lah aku dengar ini, kesana pun aku jadi nggak enak, sini pun bosannya aku, kemana lagi lah aku, kemana lagi kalau begini. Iya. Gantilah namanya Absalom supaya gantung di situ. Di atas pun nggak nyampe, ke bawah pun nggak nyampe. Katanya kerahunnya. Ya, bisa tulis ya, entah ada nanti Absalom di sini. Ada? Cukupkah? Cukup ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu kenapa kami gelisah. Petrus tidak mau ditinggal. Dia tidak siap bertanggung jawab terhadap rencanamu. Sebenarnya dia mau lari dari kenyataan itu. Karena kegelisahannya, dia pun mengatakan kepada Yesus, "Nyawaku pun kuberikan kepadamu," supaya dia diikutkan. Tetapi yang sebenarnya berkata benar saja pun dalam satu malam setelah ditinggalkan Yesus tidak mampu. Engkau tahu semuanya isi hati kami. Kami berdoa biarlah Tuhan kami mengakui diri kami sesungguhnya. Berikanlah kami berkata yang benar di hadapan-Mu, supaya Engkau melayani kami kepada yang sesungguhnya. Kami juga bersyukur Engkau tahu mengapa kami gelisah. Dan Engkau memberitahu, percayalah kepadaku.
bahwa akulah kebenaran. Di luar daripada Kristus, itu bukanlah kebenaran. Demikian juga perkataanmu. Kalau engkau berkata demikian, itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi demikian, engkau tidak mengatakannya. Engkaulah kebenaran dan engkaulah jalan untuk kami bisa mendapatkan hidup itu. Siapa yang percaya kepadamu bahwa engkau telah mati untuk kami, siapa yang memiliki engkau, bagi orang itu telah tersedia tempat bersama dengan engkau. Karena salib itulah jalan. Dan siapa yang mendapatkannya, dia sampai ke tempat itu. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah berbicara kepada kami. Mengapa kami gelisah? Engkau sudah mengatakan sebenarnya kami gelisah karena kami tidak percaya kepada Kristus. Kami tidak percaya kepada kebenaran. Kalau kami tidak percaya, maka kami terus hidup dalam kegelisahan. Kalau hari ini kami percaya dan tidak ada lagi yang kami sembunyikan, semuanya kami membukanya di hadapan-Mu. Kami mau dibersihkan oleh darah-Mu yang kudus itu. Hari inilah kami menikmati kebenaran itu. Maka kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami mendapatkan kebenaran. Kami bisa memegang firman-Mu untuk melewati tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.